Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Oyo. Pagi-pagi guys, ini agak jauh mau ngapain. Nah, kali ini saya agak mandan nostalgia lah. Ya, nostalgia. Kenapa nostalgia? Karena ya di sini lokasi lagi booming. Dulu itu banyak sekali yang dicari di lahan ini. Terutama tempat ini Anda udah lihat sendiri. Ini berada di Kars, Gombong Selatan atau deretan pegunungan kapur. Begitu ya. Hidup-hidup sambil wisata guys. Wisatanya saya itu ya nyari batu, terus nyari tempat-tempat woyo-woyo ya. Iya. Dan untuk konten selanjutnya dalam beberapa season lagi mungkin kita akan review apa saja yang ada kekayaan alamnya di daerah Kars, Gombong Selatan. Itu yang Anda lihat biru-biru di ujung sana itu merupakan laut. Nah, ini guys. Di sini tempatnya batu-batuan kristal, terutama batu lavender ya. Walaupun dulu pernah terjadi penambangan besar-besaran atau pencarian besar-besaran karena memang di sini tempatnya keluar batu-batuan seperti itu. Nih batunya putih-putih kayak gini, dalamnya kristal. Tapi sempat ditutup karena ya memang kalau eksploitasi besar-besaran itu akan merusak ya. Tapi setelah batu nggak booming lagi, ini saya jadi kangen ke sini. Kenapa kangen? Ya kangen penasaran ini batunya modelnya kayak gini, kristalnya. Nah, disinilah lahan lavender guys. Woyo. Ya kangen lah, pengen lihat lagi, pengen kontrol lagi lokasinya sambil wisata. Woyo. Seperti itu. Ini kita jalan-jalan terus ya guys. Ini pagi banget kesini saya sengaja karena dalam satu hari ini saya akan eksplos beberapa tempat-tempat yang woyo-woyo juga. Tidak hanya satu tempat. Nih, ini dendrit guys. Ini batuan ini keluar yang namanya dendrit. Dendrit tahu? Dendrit semacam kayak lumut-lumut atau tumbuhan yang tumbuh di tengah batuan ya. Ini yang paling gelimpang ini. Di sinilah tempatnya lah. Ini batunya kayak gini, tinggal kita nyari mana yang lavender kayak gitu. Ini batunya putih kayak kentos guys. Nah, dan ada hitam-hitamnya sedikit, kadang keluar dendrit yang lebar juga di sini ada. Disinilah tempatnya. Ini sambil saya nunjukkan kepada halayak umum bahwa kekayaan alam kita, terutama yang saya tunjukkan di daerah-daerah Kebumen saja itu minta ampun ya banyaknya ya. Iya, sangat banyak dan sangat istimewa sekali. Hanya dari satu kabupaten aja bisa menunjukkan berhari-hari, bahkan tiap hari saya bolang pun nggak akan habis ya. Insya Allah sampai 1 tahun ke depan pun masih bisa saya menunjukkan apa saja dan yang selalu ada gajah, karena memang seperti itu. Nah ini guys, ini batuan-batuan kayak gini ya, terlihat seperti batu karang biasa ya, tapi ternyata dalamnya dendrit. Nah ini dendritnya ini, dan berwarna putih, kadang memunculkan motif-motif tertentu, dan ini itu. Nah ini, dan perlu diketahui guys, nah itu pegunungannya, itu lautnya ya. Wah, ini saya sering banget dilihatin spot-spot mancing ya. Untung saya nggak suka mancing guys. Kalau saya suka mancing, sorah jelas babar belas ketemunya mancing bae, malah orang gelem bolang ya guys. Bolang mancing. Sebenarnya saya pengen, nah ini udah mulai ada yang ungu di sini. Ini. Oke, kita geder coba. Sebenarnya saya juga pengen bisa mancing ya, buat konten juga bagus. Karena pemancingan di laut sana itu banyak sekali pemancingan dan dapatnya juga woyo-woyo. Nah ini kita dapat lavender satu, ini ungu guys. Nah ini, tapi ungunya belum terlalu tua ya, tapi ini lavender. Wow, ini guys kita nemu guys. Nih, nah ini tarik dulu
kita jilat dulu. Tuh, rasanya mantan kayak kentos. Orang umum. Ini lavender. Kita bawa pulang ya, kita nggak ngerusak, kita cuma nuturin kayak gini aja. Iya, ini lagi nih. Woyo kita nemu lavender. Ya sekedar pemberitahuan bahwa pencarian lahan di sini itu untuk sekarang ini tidak diperbolehkan ya. Tapi saya udah izin, ini pekarangan teman lah pokoknya, ini mbuh pekarangan siapa tapi ngene kancane dewek. Nggak apa-apa kalau cuma nutur-nutur, nggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan itu dulu ketika lagi booming-boomingnya, yang namanya booming kan komoditas itu kan dicari ya, dan ketika ada yang laku, ada yang ngambil laku, teman-temannya juga ikut-ikutan sehingga terjadilah pencarian besar-besaran. Nah sehingga ketika itu memang tebing-tebing aja didedel sehingga rusak ya. Maka dari itu dulu sempat terjadi pelarangan, tapi sekarang ya kita cuma nuturinnya sudah bekas-bekas dari dulu guys. Tapi nyatanya udah nemu lavender tadi kan ya. Nah ini agak kemerahan guys, ini ada campuran warna merah ini iya, ini lagi. Nah ini kita cuma nyari-nyari kayak gini. Ini untuk mengenang masa lalu, dimana tempat ini juga penghasil lavender yang cukup lumayan dan cukup banyak. Oke, kita lanjut sampai waktu yang semloh. Woyo, jangan lupa madang esok ini esok guys. Ini paling jam 7-an ya dari rumah, itu agak gasik tadi. Ini batunya kayak gini. Ini ada yang semburat ungu, ada yang kebiruan, ada dendritnya juga di sini. Ini merupakan sebuah batu dari jenis kecubung ya. Kalau lavender sini masuknya kecubung ya. Seratnya itu dibikin kayak kalsedon enggak, serat kurang enggak. Ini seratnya kecubung kayak serat asap-asap. Cuman ini yang muda guys, yang ditemukan. Oh itu ada nemu lagi. Ini yang ditemukan yang mudanya kayak gini bentuknya. Ini kulitnya. Nah ini keras banget dan masa jenisnya juga berat banget batu model ini. Iya, hampir mirip giok tapi masih berat giok kalau masa jenis. Tapi di atas rata-rata ini dendrit, ini dendrit di sini. Ya ini yang kadang dipotong itu keluar tumbuhan, keluar motif-motif itu tadi potekan. Nah ini yang agak ungu. Jadi memang untuk mencari yang ungu banget ya agak susah juga di sini. Walaupun ini lahannya terutama dulu udah dieksploitasi yang bagus-bagus ya, sehingga untuk sekarang mungkin tinggal sisa-sisanya. Karena pencarian kita di Kebumen, semua pencari batu itu selama ini belum ada yang sampai menambang dalam kedalaman. Rata-rata itu hanya di permukaan dari batu apapun ya, jadi selama ini yang kita temukan itu adalah batu-batu permukaan, bukan batu-batu dalam ya. Termasuk giok guys, kita sambil ngobrol dengan giok-giok. Ini konturnya mirip giok tapi ini bukan giok, masa jenisnya tentu beda, seratnya juga berbeda. Ini mirip batu kapur, warnanya putih. Kalau kristalnya ini bagus banget. Nah termasuk giok, ini akan kembali lagi. Ini lahannya kayak gini. Untuk batu giok sendiri ya, giok Kebumen atau giok Jawa kita menyebutnya, itu memang selama ini yang kita cari itu hanya batu permukaan atau batu sungai. Ataupun kita menemukan yang bagus, yang kristal, itu pun berasal dari mungkin guguran gunung atau berasal dari sungai guys. Dan itu pun sering nemu yang bagus. Terkadang di tempat-tempat lain atau tempat-tempat batuan kristal itu batu-batu yang bagus itu memang batu dalam kedalaman, seperti halnya batu pacan, batu-batu giok di Birma, dan kemungkinan giok-giok yang kristal-kristal yang melalui proses penggalian itu bisa ditemukan kualitas yang jernih atau yang lebih bagus dari permukaan selama ini. Tapi di daerah kami memang tidak pernah, atau pembolang kami belum pernah melakukan pembolangan batu giok itu sampai penggalian, belum pernah. Jadi yang ditemukan ya itu permukaan semua.
Nah, ketika permukaan ada yang bagus, bahkan permukaan bagus-bagus, dalamnya atau dalam kedalaman bumi yang terkompresi oleh panas bumi itu harusnya jauh lebih bagus dan bisa berkemungkinan mengeluarkan ya sebuah batuan kristal yang istimewa. Wow, itu yang masih tersembunyi, belum tersingkap oleh kami semua. Karena tempat kami juga ada yang namanya geopark ya. Geopark itu yang melindungi, melindungi geologi di daerah kami termasuknya. Woyo, kita lanjut sambil jalan. Ya itu nyarinya kayak gitu, netek towal. Yang penting otak aja jangan towal ya, towal nggak jadi ya pokoknya lah. Inilah lahannya kayak gini model guys. Ini batu semua nih guys. Kalau mau teliti, nanti kita teliti satu-satu. Siapa tahu masih nemu sisa yang lumayan bagus ungunya. Itu. Kita lanjut sampai yang semlohe. Ini kita getok satu persatu batuan-batuan ini, karena ya ini batuan ini semua ini adalah berkemungkinan menjadi lavender. Kita dekati. Sekilas batuan ini mirip sekali dengan batuan karang atau gunung kapur, batuan kapur karang. Tapi memang benar, kadang di antara batuan itu memunculkan yang kristal, yaitu yang lavendernya. Cukup susah guys. Saya kesini juga untuk nostalgia dan menunjukkan kepada Anda bahwa kita juga punya gunung lavender, gunung giok, gunung batuan motif, gunung badar besi merah, gunung batuan kapur. Nanti kita juga akan tunjukkan yang namanya gunung silika, gunung pasir silika, gunung apa aja. Satu kabupaten itu memang kabupaten geologi semua. Itu memiliki sejarah semua. Setiap batuan itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Pantas saja dijuluki batuan terlengkap se-Asia Pasifik. Putih dan terang. Itu guys, dipukul bunyinya itu kayak besi. Nah itu kling. Ini jadi kedar gue. Ya inilah lahan-lahan batu lavender guys. Dimanapun rata-rata kayak gini model batu lavender ya, kulitan modelnya. Nah ini ungu, ungu agak keping ya, ini agak muda. Oh, diairin ungu guys, lumayan. Ya ini diairin apa diliurin? Ya di iduwih bahasa Jawanya itu di cosoti ya. Ini kayak gini guys. Nah ini itu dipukul batunya klang. Nah itu batu apa genong ya, apa gong itu, ting gitu. Jasper itu bunuh. Ini kita temukan tos ini. Nah ini kayak gini guys. Ini batu ini moninya klang. Nah, oke, itu masih ada jalan ke sana. Ini kita sambil jalan-jalan aja, ya. Mantap, jos, woyo, madang. Nah ini ada jalannya. Sedap. Oke, kita lanjut. Yang kosisan. Sikesian ATPI pedalen. Bagus pindah. Ini bukan tempat wisata guys. Ini salah satu jajaran pegunungan dari Kars, Gombong Selatan. Itu Kars itu artinya pegunungan kapur. Nah di sana itu ada pantai Pedalen. Itu di sana. Kalau dulu ini saya udah agak lama, pantai Pedalen itu masih beroperasi sebuah ininya ya, dermaganya itu pelelangan ikannya. Tapi sekarang nggak tahu sih. Nanti kita ke situ lah sambil wisata. Berhubung habis Lebaran juga. Wisatanya jangan di sungai mulu, sekali-kali di gunung dan di lautan, biar agak refreshing ya, nggak monoton muka lo, biar nggak seperti kunyuk aja di gunungnya, seperti ikan sekali-kali di lautan ya. Oke, itu laut guys, hijau-hijau, bukan
apa ya, bukan langit ya, itu laut. Ini batuan-batuan kayak gini itu harus dicek ya, itu dalamnya lavender, itu juga Anda nggak tahu ya. Seperti itulah batuan di alam guys. Ketika sudah menjadi sebuah cincin ya udah nggak ada kulit, udah dipilih yang paling bagus, udah apa ya namanya, udah taunya udah mengkilat. Wow, itu ada batu sangat sekali guys di situ guys. Wow, itu keren sekali itu. Itu kayak di film Indiana Jones ya, James Bond, itu batuan-batuan. Wih, itu batu karang menjulang di tengah laut ya. Hahaha, itu juga lagi ada di sana. Woyo, bagus banget, Mbok. Ora umum bora. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita juga review ke pantainya ya. Pantai Pedalen namanya. Seperti itu. Ini ada tempat wisata kalau di sini, namanya Logendring guys. Nah, ini kita nggak merusak ya, kita hanya nostalgia sambil menunjukkan kekayaan alam Indonesia guys, yang perlu kita syukuri sebagai warga negara Indonesia. Ini guys, saya sedang nutukin batu nyompel ya. Ini yang tadi kesompel. Ini malah campuran jasper ini di sini. Suaranya kalau pengen dengar, suaranya kling kayak gitu. Ini. Tajam banget ternyata batunya. Woyo. Ini kayak batu logam modelnya guys. Lubang-lubang ini kuning, tapi kuningnya nggak tahu ini logam atau emas atau belet ya, atau tanah ya. Ini kayak batu logam, batu rumah logam ya. Seperti ini. Dia mirip juga dengan jasper motif seperti ini, kadang pancawarna. Teman, ini kuningnya loh. Yang bikin penasaran ini kuningnya. Ini apa? Ini logam atau semacam kayak tanah, warnanya kuning kayak gini. Nah, ini batunya gede, keras. Woyo kayak gini guys. Ya, nyempel aja guys, siapa tahu kita nemu malah emas ya, emas gelondongan apa emas kemambang. Ya, sampai detik ini saya sudah mulai kencot ternyata, karena berangkat pagi sampai sini udah sekitar jam 7-an. Ini mungkin udah lebih ini, karena serengenge udah mulai semrodot dan hangat di tubuh kita. Sambil melihat indahnya lautan dan jajaran gunung yang menimbulkan suatu pemandangan yang sangat indah di depan Anda juga. Woyo juga. Iya. Ini batu belum pernah disompel orang, jadi kita sompel. Di sini juga ada gini guys. Ini ada kontur kayak gini. Coba nyelang. Ini warnanya merah kayak gini. Nah, kayak batu bata tapi warnanya merah lagi guys. Entah ini ada kandungan mineral apa yang saya nggak tahu, karena saya bukan, atau sinaber ya. Nek sinaber ya bengek mati kinang kene. Ya, semoga bukan sinabar. Kalau sinabar ini mengandung sianida. Ini mirip sekali bata merah. Duh, ora fokus. Wah, kosit guys, kita lanjut lagi. Dia berwarna merah ya, aslinya lebih merah lagi karena ini cahayanya miring, jadi warnanya semua oranye. Itu ini kayak gini, nggak tahu dari mineral apa ya, atau dari jasper biasa juga bisa. Cuman kadang kita selalu curiga dengan warna-warna baru guys, terutama warna-warna yang nggak seperti biasanya. Kalau ini dibilang merah, lebih merah dari batu bata guys. Nah, kalau jasper oke lah, merah jasper, tapi jasper ini dipukul ini mirip serbuk guys. Nah, itu kemebul. Nah, itu. Nah, takutnya saya menghirup ini malah cengep-cengep ini. Boleh gitu tutupi waktu sinabar. Wah, ya bahaya pokoknya. Ya, seperti itulah. Kita sambil lihat-lihat pemandangan, refreshing gratis ya. Nggak melewati jalur wisata, jadi nggak bayar tiket. Iya, woyo, nggak dapat batu bagus, dapat pemandangan indah, itu terbayar sudah. Orang pada jauh-jauh berwisata dengan bayar, saya tidak bayar, alias gratis, karena yang saya terjun, yang saya tuju adalah batuan-batuan apa? Mencari batu dari tempat bukan jalur di wisata. Tapi bagaimanapun juga lokasi ini pemandangannya sangat indah. Itu yang namanya apa ya? Pantai Logendring. Nah, di sana TPI Jetis, tahun Jetis. Nah, di sana Pantai Jetis.
Nah, itu sungainya di situ, woyo-woyo sekali, pokoknya indah sekali. Ini sengaja dibikin bendungan ya, agar tidak terlalu besar dan agar perahu juga bisa masuk dengan sendirinya, tidak terjadi pendangkalan yang signifikan. Pemandangan di sini seakan-akan di ujung gunung. Inilah gunung yang terlihat ketika Anda berada di Pantai Logending ataupun di Pantai Jetis ataupun Pasar TPI Jetis. Ini di sini saya kondisinya ya, sedang nostalgia-gilaan ya, nyari batu lavender di sisa-sisa kejayaan masa lampau. Ya, saya nggak ngerusak namun saya guys. Oh, ternyata ini jurang guys depannya. Nah, ini harus hati-hati sekali. Karena apa? Karena kalau saya ngobrol nggak lihat bawah itu tahu-tahu nyemplung. Woyo, hati-hati guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jurang, ini tertutup rumput, ini jurang ini. Ini udah lubang, itu juga hati-hati, makanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lautnya terlihat jelas dari atas. Sangat indah, mantap jauh sekali. Ya seperti ini guys, tidak batu, pemandangan pun jadi. Tidak dapat batu, kita dapat wawasan, kita dapat indah-indah sekali. Woyo itu ada yang kayak di James Bond yang saya bilang tadi. Hahaha, di sana juga ada lagi, ora umum bok. Kita lanjut, mungkin ada sesuatu temuan yang woyo atau yang tidak kita duga dalam perjalanan ini. Oke, kita lanjut. Oh walah, itu tadi saya itu yang tidak tervideo itu molang kanan kiri kanan kiri. Tapi entah kenapa ya, begitu nggak musim, nggak dieksploitasi, nggak pada kelihatan, nggak seperti dulu. Akhirnya saya lari ke sini guys. Ora umum. Wow, itu ada batuan-batuan ya. Ini Pantai Pedalen namanya ya. Ini juga tempat dermaga perahu-perahu nelayan. Saya juga penasaran nanti malah ada batu-batuan kayak gitu. Nanti kita akan cari batuan-batuan di sana. Itu akan menjadi konten tersendiri ketika batuannya banyak yang bagus-bagus. Tapi ketika enggak, ya itu enggak akan jadi apa-apa guys. Cukup saya yang tahu. Ini kita ke wisata dulu. Nah, ini airnya sedang surut guys. Terlihat dari debit airnya yang dari pantai itu walah ngeciprik doang kayak gini guys. Tapi nggak apa-apa, kita semangat terus. Ini namanya Pantai Pedalen itu, Pedalen. Pemandangannya juga indah dengan bau-bau yang khas, yaitu bau amis di sekitar perpantaian. Wow, ini yang terlihat tadi, bangunan ini yang terlihat tadi dari balik bukit sana. Saya jauh di balik bukit sana tadi. Buat jaring ikan. Nah, di situ pusatnya ini. Woyo. Di samping, walaupun saya nggak suka mancing ya, saya sendiri nggak suka mancing atau nggak bisa mancing, jujur saja. Benernya mancing suka, cuman nggak pinter mancing itu. Tapi saya suka sekali nyari ikan guys. Caranya gimana? Caranya dengan menembak ikan. Nah, dulu itu ya ceritanya itu saya itu senang sekali berburu hama babi hutan. Nah, sebelum ke level itu saya juga merupakan sebuah pemburu yang bodoh. Dalam arti saya juga mengakui bahwa saya pernah salah. Itu menjadi seorang pemburu burung-burung lah intinya seperti itu. Tapi udah selang waktu berjalan, itu saya rasa kasihan sekali dengan burung-burung yang telah saya buru. Terutama saya pernah nembak itu ya, itu penyesalan saya sampai sekarang ini teringat jelas ya. Burung sedang pacaran, tak tembak satu, yang satu itu ngikutin terus saya terus. Akhirnya ya itu sebuah cerita kelam lah, mohon maaf lah ya terhadap burung dan manusia dan alam kita semua kita ya. Itu akhirnya saya saking bingungnya loh, kok ini burung ngikutin saya terus. Itu kan burungnya tak ambil satu lah, yang satu bukannya dia lari malah ngikutin saya terus. Pikiran saya ketika itu saya kasihan sekali. Kenapa? Karena ketika saya itu ibarat kata saya seorang manusia, pasangan saya ditembak lah, saya gimana gitu ya. Saya mikir kayak gitu, bahwa burung punya rasa seperti itu. Saya yakin. Ketika itu juga saya berpikiran daripada saya menyiksa, yang satunya lagi tak tembak guys. Itu suatu kesalahan saya di masa itu. Maka dari itu, walaupun saya pernah menjadi seorang pemburu yang bodoh,
tapi saya pernah mengalami hal seperti itu sehingga saya berpikir bahwa itu tidak ada manfaatnya sama sekali, dan berakhir ketika itu menjadi pemburu, maksudnya berburunya hanya babi hutan atau hama-hama. Dan ketika itu juga selang lama berwaktu akhirnya saya jenuh, tapi sampai sekarang saya masih suka berburu ikan, guys. Insya Allah ikan itu halal dan tidak merusak apapun ya. Jadi mencari ikan itu berburunya hanya ikan-ikan yang besar, terutama di sungai dan waduk. Dan ikan itu hanya ikan yang nongol, yang bisa ditembak, seperti itu. Oke, banyak sekali cerita kelam, dan itulah manusia, di mana manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Maka dari itu ketika kita melihat kesalahan seorang manusia lain atau teman kita atau orang lain bahkan, itu alangkah baiknya kita tangani atau kita hadapi dengan bijak, karena kita juga bukan makhluk yang atau manusia-manusia yang tak luput dari salah. Manusia pasti luput dari salah, tapi dengan adanya penyesalan, dengan adanya pemikiran seperti itu, kita jadi tahu dan kita bisa merasakan bahwa semua itu, hidup itu kita berdampingan dengan siapapun, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan bahkan makhluk yang tak kasat mata itu kita berdampingan. Dan itulah gunanya yang namanya saling menghormati, guys. Walaupun tumbuhan diam saja, walaupun hewan itu tidak seperti manusia, tapi mereka punya rasa, guys. Tumbuhan itu punya rasa, dan semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walaupun bangsa gaib itu kita tidak melihat, tapi mereka persis seperti kita rasanya. Dia punya rasa, punya otak, punya pikiran, dan mereka itu punya rasa dendam juga terhadap kita. Maka dari itu, itulah gunanya kita saling menghormati. Bukan berarti kita itu sebagai makhluk yang sempurna itu tidak menghormati yang lain, tidak. Justru karena kesempurnaan kita itu bisa saling menghormati, dan kita itu bisa saling menjaga karena kita didaulat sebagai penjaga alam kita. Sampai di sini dulu di konten pertama Master Golden, di mana saya menunjukkan tempat lahan lavender yang sebenarnya, tempat lahan lavender terbesar di kabupaten kami, dan tempat lahan lavender yang berada di Kars, Pegunungan Selatan, Gombong. Semoga banyak manfaat dan banyak hidayah tentang saya sendiri untuk semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next konten kalau memang benar-benar banyak temuan, saya akan liput di sana ya. Kalau enggak, kita akan naik lagi cari tempat yang perlu diinformasikan atau yang informatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Woyo woyo.